sama. Fufafa berani nggak ngomong ijazah. Anak sama bapak sama, nggak jelas sekolahnya, nggak jelas ijazahnya. Jadi udahlah, berlaku yang guyonan itu buat tidak jauh jatuh dari pohonnya, ya kira-kira begitu loh. Anak sama bapak, kalau bahasa Jermannya podoai lah, kira-kira gitu. Nah ini mau diapain? Inilah saya bilang pembelajaran buat kita sebagai bangsa. Hati-hati jangan membiarkan orang-orang seperti Jokowi yang jelas PKI gaya baru, tampil seakan-akan sederhana, masuk gorong-gorong, ternyata anaknya hebat, hura-hura dengan menantunya tas mahal segala macam yang sangat berseberangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veritas, Probitas, Justisia. Saya akan mengangkat dari Watch ini, akan menyampaikan, mengingatkan lagi yang namanya Fufafa. Kenapa harus diangkat dan diingatkan? Ini perbuatan yang sangat tidak beradab, yang menggambarkan dan terbuka ke publik. Begitulah aslinya kualitas dari Gibran selama ini yang tidak banyak terlihat ke publik, disembunyikan, yang sekaligus menggambarkan begitulah kualitas anak yang namanya Presiden kita Jokowi. Itulah kualitas bagaimana dia mendidik anak-anaknya, khususnya Gibran, yang sangat tidak beradab. Fufafa terbuka, aneh bin ajaib, Menko Info urusannya apa, sibuk ngebelain kiri kanan. Ini saya suka geli, mencoba ngebelain malah menunjukkan memang itu memang Gibran kena dari yang memang kompeten. Brosur ya membuka semuanya itu nggak bisa ngear lagi. Memang Fufafa adalah, Anda bayangkan isinya sangat menjijikkan, melecehkan teman saya yang namanya Prabowo, padahal dia jadi wakil presiden. Oke, ngeleseh kan ngomongnya dulu, itu kualitas dia sesungguhnya. Dan memang kalau kita lihat omongan-omongan Fufafa ini dilakukan saat persaingan presiden antara Jokowi dengan Prabowo tahun 2014 dan 2019. Tapi itulah kualitas dia, mengangkat ke permukaan hal-hal yang tidak pantas, yang tidak beradab. Apa begitu kualitas? Memang itulah kualitas dia. Nah sekarang Anda bayangkan dia bisa jadi cawapres. Terus meskap KPU yang udah jelas si rekap tuh mesin yang nggak benar masih dipakai terus. Halo KPU, halo si rekap, halo pimpinan KPU yang mundur karena main cewek itu, bagaimana tanggung jawab Anda dengan si rekap yang nggak benar ini? Jadi udahlah, ini emang dibikin kacau. Inilah cara-cara PKI gaya baru merusak bangsa ini, termasuk memutarbalikkan fakta, kebohongan, tidak beradab. Dan di sini kelihatan bahwa Gibran bermain dengan sangat kasar dan tidak beradab. Coba Anda renungkan baik-baik. Kalau saya jadi ayahnya Gibran, gue malu punya anak kayak dia. Ini malah bangga, gue heran. Ditegur dong anak Anda, jangan biarin begitu. Kecuali memang dia dipakai untuk itu. Silakan publik menilai sendiri bagaimana kualitas seorang ayah tergambarkan dari bagaimana kualitas anaknya. Kita bicara ke siapa? Adab atau akhlak, adab atau moral, adab atau prinsip. Nah yang lain lagi sama. Fufafa berani nggak ngomong ijazah. Anak sama bapak sama, nggak jelas sekolahnya, nggak jelas ijazahnya. Jadi udahlah, berlaku yang guyonan itu buat tidak jauh
jatuh dari pohonnya. Ya kira-kira begitu loh. Anak sama bapak, kalau bahasa Jermannya podo wae lah, kira-kira gitu. Nah ini mau diapain? Inilah saya bilang pembelajaran buat kita sebagai bangsa. Hati-hati jangan membiarkan orang-orang seperti Jokowi yang jelas PKI gaya baru, tampil seakan-akan sederhana, masuk gorong-gorong, ternyata anaknya hebat, hura-hura dengan menantunya tas mahal segala macam, yang sangat berseberangan. Itu yang disebut dengan munafik. Pura-puranya sederhana, pura-puranya tidak materialistik, tapi kenyataannya di sisi lain kebongkar sendiri. Halo Pak Jokowi, Anda segera akan bubuh, siap-siap, cari alasan yang bagus, dan kami memahami kenapa Anda memaksakan dalam tanda petik dengan strategi menjadikan Gibran sebagai cawapres, agar Anda selamat tidak dijatuhi hukuman yang segera akan dilaksanakan oleh rakyat, karena Anda harus bertanggung jawab banyak selama Anda menjabat dengan cara yang tidak benar, anggaran kiri kanan nggak beres, mengangkat menteri yang rusak, minimal 2-3 menteri, menteri agama, Yakut yang nggak benar, menteri Dikbud namanya Nadarim yang ngawur itu, sama Menko Info yang tadinya adalah sukarelawan pendukung Anda. Kok ngangkat menteri, dasarnya apa ya? Itulah kualitas Anda. Memang buat Anda nggak perlu yang bagus. Yang penting orang-orang yang bisa menyelamatkan Anda menjelang Anda lengser. Pertanyaan kedua, kenapa menjelang lengser dia malah keluar PKI-nya? Ya karena ini investasi dia. Ditegur kali sama PKI-nya. Kepres 28 2024 tahun ini keluar setelah dia akan lengser di 2024. Dibanding dengan Kepres Impres yang mendukung segala macam, PKI adalah korban. Ini dua contoh betul bagaimana orang bilang dia bukan PKI. Halo Bro Luhut, LBP, orang yang pakai kaos PKI itu mode. Pak Jokowi sebagian mengatakan TNI dan Polri jangan razia lagi yang pakai atribut Palu Arit, dan itu udah jelas PKI. Silakan kita menilai. Kalau ada yang bilang dia bukan PKI, karena banyak dari kita menggunakan ukuran PKI kayak 65, muncul saya PKI. PKI gaya baru tidak tampil ke permukaan, tidak mengatakan saya PKI, tapi tindakan, keputusan, langkah-langkah dan perbuatannya langsung ataupun lewat tangan orang lain yang bukan PKI dengan langkah tindakan strategi yang menguntungkan dan mendukung berkembangnya PKI gaya baru. Sasarannya jelas dua, menghancurkan, merusak, memperlemah umat Islam, kedua memperlemah TNI. Itu aja pegang. Kalau sudah ngacak-ngacak siapapun orangnya, dia adalah kepanjangan tangan PKI gaya baru. Terima kasih, mari kita ingat, Fufu Fafa adalah kualitas dari Jokowi dalam mendidik anak-anaknya yang ternyata porno juga, yang ternyata sangat tidak beradab omongannya. Saya marah berat melecehkan rekan saya, Prabowo Subianto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? 10?